Ayo guys, gua Rifkik. Selamat datang di channel gua di Rifkik Tech. Dan kali ini gua akan memberitahu kalian, buat kalian yang ingin merakit sebuah PC, tonton video ini dulu sebelum kalian merakit PC. Karena apa? Untuk merakit sebuah PC itu kalian bisa dilihat dulu ada tujuannya, mungkin ada sebuah hal yang krusial banget yang wajib kalian tahu. Mungkin ada di power supply, atau di VGA, atau di MUBO-nya. Nah, setiap komponen-komponen PC itu dia memiliki satu kesamaan. Misalnya nih, mau motherboard ada soketnya. Nah, dimana soket ini tuh setiap prosesor tuh setiap gennya tuh memiliki soket yang berbeda-beda. Misalnya i5 Gen 6 tuh soketnya 1151, MUBO-nya juga 1151 gitu. Di setiap komponen pasti ada yang harus disamain. Jadi kalau mau soketnya sama, prosesornya juga harus sama soketnya sama-sama maksudnya. Dan kalian juga harus tahu tujuan kalian merakit PC. Kalian mau buat editing, atau mau buat game, atau mau buat semuanya. Pasti kalian pengen semuanya dilibaskan. Nah, kayak gitu tuh, itu perlu budget juga, dan speknya juga beda-beda. Nah, yang pasti di sini gua akan kasih tahu kalian mau spek kayak gimana. Misalnya kalian mau spek gaming, nah pasti kalian pengen VGA-nya bagus, power supply-nya juga harus memadai. Karena apa? Kalau VGA-nya misalnya kalian beli 5090, tapi VGA-nya tapi power supply-nya 450 watt, ya mati lah, nggak bisa. Pedak nggak bisa. Nah, kalian harus perhatiin dulu. Oke nih, di yang pertama menurut gua yang paling penting itu power supply. Karena apa? Karena power supply seperti ini. Ini yang gua pakai di sini. Ini dari Deepcool 550 watt, 80 plus branch. Bisa kalian lihat. Udah kelihatan ya? Agak silau banget. Nah, nih. Bisa kalian lihat. Kalian mau pakai misal di VGA 1660 Super, RX 6600, 3060, 4060, 5060, seri VGA yang ada seri 60-nya. Nanti ada pembahasan lain tentang VGA, seri, dan generasi. Mungkin di video berikutnya. Di sini aku mau ngasih tahu kalian dulu tujuan dan part-part yang krusial banget yang wajib kalian tahu dulu. Nah, di power supply ini tuh udah mencakup banget buat RX 6600 yang gue pakai di sebelah sini. Karena rekomendasi power supply-nya itu di 450 watt. Dan pasti dilihat juga ada motherboard, ada CPU-nya, ada fan case-nya, ada penyimpanannya, DD itu juga semua perlu power supply lah. Itu semuanya tuh dari sini. Makanya paling bagus power supply harus dibagusin banget lah. Kalau bisa beli yang bagus, jangan yang merek-merek nggak jelas kayak, ya jangan sebut merek lah. Ada lah. Kalian mesti harus lihat brand-brandnya. Kalau rekomendasi dari aku kayak Be Quiet, Deepcool, MSI, terus banyak banget sebenarnya. Kalian harus wajib baca di komunitas atau di Facebook, dimanapun kalian harus baca-baca. Mungkin ada di tutorial video lain atau siapa. Kalian harus tahu dulu power supply yang bagus tuh apa. Nah, setelah kalian tahu power supply-nya kayak gimana yang buat cocok buat kalian editing doang, apa gaming doang, atau semuanya, pasti kalian harus sudah tahu dulu. Dan nomor 2 menurutku tuh ada di VGA juga. Di VGA karena inti dari semuanya tuh mesti ke VGA juga. Karena apa? Karena pasti buat editing, buat ngerender, buat ngegame, itu semuanya di VGA. Sebenarnya di CPU tuh ada. Misalnya di Ryzen nih, dia udah ada yang ada seri G-nya 5600G. Terus 5600 GT itu dimana yang CPU-nya tuh udah ada GPU-nya sendiri, mungkin jadi satu all-in-one lah gitu. Dia itu juga udah bisa buat ngegame, tapi cuma tipis-tipis lah. Beda kayak gini nih, beda kayak yang GPU-nya eksternal gede gini, pasti lebih kuat. Tapi bukan berarti 5600G itu jelek ya, itu bagus banget.
dan juga udah pas cukup banget kalau misal cuma buat editing, buat game tipis-tipis kayak Roblox, CS, Valorant tuh udah cukup banget. Dan kalian harus juga perhatiin. Dan mungkin kalau pengen, gue bahas sampai mana ya? Gue bahas sampai mana lupa. VGA, oh iya lupa, gue dari VGA, astaga, sampai ke CPU sampai kemana-mana. Nah dari VGA, kalian pengen VGA yang awet listrik, kalian ambil seri generasi yang 50 kayak 1650, 1050, 1650, udah ya tadi ya, 5050, 4050, 3050. Nah itu seri-seri yang paling awet. Sebenarnya 3060, 4060, 3060, 2060 itu awet ya, tapi lebih awet lagi kalau ada seri 50-nya. Itu udah seri awet banget, awet listrik istilahnya lah. Buat kalian rumahnya tuh juga harus perhatiin, rumah kalian tuh 450 VA atau 900 VA atau 1200 VA. Kalian juga harus tahu keadaan listrik rumah kalian. Kalian harus tahu kulkas, TV, alat-alat yang digunain. Nah, banyak banget harus diperhatiin. Misal kalian pengen yang out listrik, kalian bisa ambil seri yang kayak yang kusebutan tadi 1650, 1050, 1050 Ti itu juga bisa itu. Kalau kurang ya 3050 lah. 3050 itu udah bagus. Buat fitur-fiturnya juga udah bagus banget. Dan di harga sekarang paling barunya masih 3 kali ya. Second-secondnya paling 2,5. Itu udah cukup banget buat editing, buat ngegame. Udah bagusnya mantep lah. Banyak orang yang bilang katanya 3050 itu jelek bang. Ini katanya VGA-nya sama 2060 aja masih bagus 2060. Buat ngegame aja bagusan 2060 FPS-nya tumbang-tumbang. Sama 1660 Super aja masih tinggi 1660 Super FPS-nya. Semua hal orang itu tidak tentang game doang, tapi buat kerja bisa, buat hal-hal lain, buat editing. Jadi nggak usah dipikirin 3050 tuh dapat FPS-nya dikit buat main game. Shut the fuck up man. Nggak perlu kayak gitu. Yang penting kalian tahu kebutuhan kalian tuh buat apa. Jadi nggak perlu dipatok FPS-nya dapat berapa. Tuh nggak usah dipeduliin omongan-omongan kalian. Penting tahu tujuan kalian mau merakit tuh apa. FPS itu bukan buat perbandingan, tuh bukan. Tapi kalau buat ngegame mungkin ya lumayan sih ya. Kalau mau ngegame paling full ngegame, buat full ngegame banget nih kalian gaming berat nih pakai RX 6600 tuh yang harganya samanya 3050. RX 6600 yang gua pakai tuh buat ngegame mantep banget. Tapi kalau pengen yang awet listrik buat ngegame dikit-dikit bisa, editing juga bisa, 3050 cocok, ambil bungkus langsung. Itu dengan power supply 450 watt itu udah cukup banget. Nah jadi itu ya power supply VGA. Nah itu kalian harus perhatiin, harus matching biar sama, biar kalian nggak salah pilih. Masa kalian beli 3090 RTX 3090 power supply-nya berapa? 450 watt. Nggak mungkin nyala, karena power supply itu yang nyalurin listrik ke komponen-komponen lain gitu. Istilahnya seperti itu, power supply lah, namanya aja power supply, yang menyuplai listrik ke komponen-komponen lain gitu, kayak CPU, VGA, RAM, memori apa itu HDD kayak HDD gitu, SSD, semuanya kan lewat power supply. Nah seperti itu juga ya. Terus juga CPU-nya, tapi kalau CPU-nya nggak terlalu sih ya kalau menurutku, tapi pengaruh juga, bukan berarti nggak pengaruh banget. Masa kalian i5 Gen 1 terus VGA-nya 4060 kayak gitu ya juga enggak lah. Kalian bisa lihat di situs Bottleneck, tapi jangan terpaku sama Bottleneck ya, itu dia nggak pengaruh banget ya. Yang wajar-wajar aja lah, mungkin i5 Gen 6 pakai GTX-nya 1660 Super atau i3 Gen 10 lah, minimal i3 Gen 10 lah. Sama mungkin kalian bisa tanya tentang rakit-rakitan ke gua juga bisa, komen aja nanti gua balas, atau kalian bisa lihat rekomendasi orang lain, mungkin banyak banget yang terbaran di YouTube ini, banyak banget ya. Kalian wajib tonton, lihat dia pakai apa, processornya apa, VGA-nya apa. Nah itu mungkin bisa jadi pengetahuan buat kalian sebelum merakit, karena itu hal-hal yang penting banget. CPU, VGA,
power supply, RAM, penyimpanan semuanya mungkin. Nah ini gua ngasih tahu yang inti-intinya aja dulu lah. Kalian yang mau merakitnya secara nyicil gitu atau langsung jadi satu, kalian bisa lihat-lihat YouTube yang lain, karena di sini gua ngasih tahu hal yang perlu diperhatikan, hal kecil yang perlu diperhatikan sebelum kalian merakit. Biasanya kayak gini tuh pada nggak tahu, yang awam-awam yang pengen tahu tentang PC itu belum diperhatiin, mungkin nggak tahu kali ya. Makanya di sini gua kasih tahu, karena power supply itu penting banget. PGA juga kalian perlu perhatiin, tujuan kalian mau ngapain, mau rakit ringan, PC ringan, kerja ringan, buat ngedit berat, render, buat ngegame, gaming berat, terus apalagi bebas semuanya lah. Kalian harus perhatiin banget buat cocok. Kalian wajib baca di komunitas-komunitas kayak Facebook, YouTube, terus tanya-tanya mungkin kalau nggak tahu, karena kalau ibarat nih kalian beli langsung jadi, kalian nggak tahu gini-gini, mungkin harganya yang terlalu mahal apa gimana, jadi kalian bisa menyesal lah istilahnya. Tapi nggak apa-apa lah, kami juga nggak tahu, bebas, duit kalian juga. Cuma di sini mau ngasih tahu, bukan berarti gue sok pintar apa gimana ya, gue cuma ngasih tahu pengalaman gue sendiri tentang merakit. Gue juga sama-sama masih belajar, jadi kalau gue salah mungkin bisa di komen dulu, di komen, nanti gue akan introspeksi diri juga, karena ini konten pertama gue buat ngasih tahu kalian. So kita sama-sama belajar, dan ingat-ingat power supply, PGA, prosesor, itu dulu yang penting. Yang buat nyicil atau buat beli langsung bebas. Nanti kalau RAM, motherboard, itu bisa di next video mungkin ya. RAM, motherboard, penyimpanan tuh aja banyak banget. Ada HDD, SSD, NVMe, terus mana yang bagus, mana yang jelek, ini gini kayak gitu. Nanti di video berikutnya, karena singkat saja ini untuk konten pertamaku. So thank you teman-teman yang udah klik video ini, yang udah nonton. Next video berikutnya jangan lupa gua akan ngasih tahu tentang kalian tentang motherboard, prosesor, penyimpanan, atau mungkin casing yang bagus gitu, dan yang lain-lain lah. So next video berikutnya, thanks you, bye bye.